Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan negosiator perdagangan utama Jamieson Greer dijadwalkan bertemu dengan delegasi ekonomi Tiongkok yang dipimpin He Lifeng akhir pekan ini di Swiss. Pertemuan ini berpotensi menjadi langkah awal dalam mengakhiri perang dagang yang telah mengganggu ekonomi global. Berita tentang pertemuan tersebut, yang diumumkan oleh Washington langsung mendorong kenaikan indeks futures saham Amerika Serikat dan memicu rally di bursa saham Tiongkok dan Hong Kong. Pertemuan ini dilakukan di tengah memanasnya perang dagang, yang memicu kenaikan tarif impor di antara dua ekonomi terbesar dunia itu hingga lebih dari 100%. Bessent bahkan menyebut kebijakan ini setara dengan embargo dagang. Kebijakan tarif Presiden Donald Trump terhadap puluhan negara juga telah mengacaukan rantai pasok global, memicu volatilitas pasar keuangan, dan menimbulkan kekhawatiran perlambatan ekonomi global yang tajam. Menurut dua sumber yang mengetahui rencana tersebut, delegasi akan membahas pengurangan tarif secara umum serta penghapusan tarif pada produk-produk tertentu. Agenda lainnya mencakup pengendalian ekspor dan penghapusan fasilitas de minimis oleh Amerika Serikat untuk impor bernilai rendah. Kementerian Perdagangan Tiongkok telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka dalam pertemuan. Juru bicara kementerian mengatakan bahwa keputusan untuk berunding kembali didasarkan pada pertimbangan terhadap ekspektasi global, kepentingan domestik, dan aspirasi industri serta konsumen Amerika Serikat. China sebelumnya bersikeras tidak akan bernegosiasi kecuali Amerika Serikat mencabut tarifnya, namun, pernyataan terbaru menunjukkan perubahan strategi. Sektor manufaktur Tiongkok menjadi pihak yang paling terdampak tarif ini. Beberapa analis telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2025, dan Ban Investasi Nomura memperingatkan bahwa perang dagang bisa mengancam hingga 16 juta pekerjaan. Sebagai respons, Bank Sentral Tiongkok mengumumkan stimulus moneter baru, termasuk pemotongan suku bunga dan injeksi likuiditas untuk menstabilkan ekonomi domestik. Sejak pengumuman tarif 10% terhadap sebagian besar negara pada 2 April, Amerika Serikat telah gencar melakukan diplomasi dagang. Trump juga menjatuhkan tarif 25% pada mobil, baja, aluminium, serta tarif 145% terhadap barang dari Tiongkok. Meskipun pertemuan di Swiss bertujuan meredakan konflik, hasil konkret masih belum pasti. Menurut konsultan kebijakan dari Shanghai, Bo Zhengyuan, kemajuan berarti baru bisa dicapai jika kedua pihak sepakat menurunkan tarif sebagai syarat awal. Bessent mengatakan, pemerintahan Trump sedang bernegosiasi dengan 17 mitra dagang utama dan mungkin akan mengumumkan kesepakatan dengan beberapa di antaranya dalam waktu dekat. Trump juga mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris semakin dekat mencapai kesepakatan dagang bilateral. Sementara itu, Indonesia termasuk di antara negara-negara yang telah menawarkan pengurangan tarif dan subsidi.